Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang Roh Kudus. Bapa dalam sorga, terangilah hati kami dengan firman Tuhan, agar kami dapat memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Roh Kudus berkarya di tengah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, tema saat ini ialah Tuhan Kau Gembala Kami. Diambil dari Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom sahabat GKI. Kehidupan kita diwarnai oleh perubahan demi perubahan yang silih berganti kita alami. Seperti siang dan malam, suka dan duka menyapa kehidupan kita. Daud juga mengalaminya. Ada waktunya ia merasakan keamanan dan kenyamanan saat dia ada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Namun ada saatnya ia melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, ketika ia sedang menghadapi ancaman dan masalah. Kadang perubahan hidup ini mendadak kita alami dan kita gagap tak siap. Dari padang yang berumput hijau dan air yang tenang, tiba-tiba kita masuk dalam lembah kekelaman. Saat kita sehat, tiba-tiba menderita sakit karena COVID. Saat kita bekerja dengan gaji lumayan, tiba-tiba terkena PHK karena pandemi. Saat kita sedang senang berkumpul bersama dengan keluarga dalam acara ulang tahun, tiba-tiba kita kehilangan salah satu anggota keluarga kita karena sakit. Sahabat GKI, baik suka dan duka, sama-sama memiliki potensi bahaya yang bisa menjatuhkan kita. Ada orang yang menjadi sombong dan lupa kepada Tuhan, lupa kepada sesama saat sedang dia berada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Saat semua nyaman dan aman, kaya dan jaya. Tapi ada juga orang yang putus asa dan memaki Tuhan dan meninggalkan Tuhan saat berada di lembah kekelaman. Saat sedang susah dan dililit masalah. Saat sedang pailit dan sakit. Meski ada potensi bahaya, dua sisi hidup ini juga punya kebaikan dan keindahannya sendiri. Seperti keindahan sunrise dan sunset. Seperti keindahan siang dengan mentari yang bersinar. Seperti keindahan malam dengan bulan dan bintang yang bertebaran di langit. Sehingga membuat seseorang tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Ini semua sangat tergantung bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita menjalani hidup yang diwarnai perubahan ini, agar kita tidak jatuh dalam dosa, dan tetap bisa melihat keindahan, kebaikan, dan hikmah Tuhan di dalamnya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dalam setiap perubahan hidup kita. Tuhan adalah Tuhan dalam suka dan duka kita. Tuhan tetap hadir dan berkarya dengan kasih dan kuasa-Nya di dalamnya. Seperti Daud, saat dia berada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang, ia mengakui bahwa Tuhanlah yang membaringkannya dan membimbingnya. Ia tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Itu diakui sebagai karya Tuhan dalam hidupnya. Ia bersyukur pada Tuhan. Saat dia berada dalam lembah kekelaman, ia merasakan bahwa Tuhan menyertainya, sehingga ia tidak takut. Sahabat GKI, kita akan melihat kesaksian dari dua orang. Yang satu mengalami situasi lembah kekelaman, yang satu lagi mengalami situasi padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Bagaimana mereka menjalaninya bersama dengan Tuhan? Yang pertama, kita mendengar kesaksian dari pendeta Peter Blackmore yang mengalami situasi lembah kekelaman. Dokter mengatakan kepadanya,
bahwa ia menderita sejenis kanker yang sangat langka. Ada dua kemungkinan dari sakit jenis ini. Jenis yang pertama, ia hanya punya harapan hidup 2 atau 3 minggu saja. Jenis yang kedua, dia hanya punya harapan hidup 2 atau 3 bulan saja. Ia menghadapi sakitnya dengan tenang dan wajahnya memancarkan kemuliaan Allah. Ia berdoa, Tuhan, ketika ku ketahui kalau aku menderita kanker, satu hal yang ku minta adalah kiranya Engkau berkenan memakai sakitku ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Jika aku sembuh, aku akan berdiri dan memuji-Mu. Tetapi jika aku tidak sembuh, aku akan menghormati-Mu dan memuliakan-Mu sampai akhir hidupku. Dalam lembah kekelaman, pendeta Peter ini mampu melihat sakitnya bisa menjadi alat di tangan Tuhan bagi kemuliaan namanya, sehingga ia mampu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saksian kedua adalah Bapak Eka Cipta Wijaya yang mengalami situasi padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Dia lulusan SD dan berasal dari keluarga yang kekurangan, tapi kemudian menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Eka Cipta mendirikan Eka Cipta Foundation, organisasi nirlaba yang bertujuan meningkatkan pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Banyak sekali beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena banyaknya beasiswa yang diberikan, Eka Cipta Foundation pernah meraih rekor muri untuk memberi beasiswa terbanyak dalam kurun waktu tertentu. Waktu itu ada 2018 mahasiswa di 30 universitas yang diberi beasiswa. Atas karyanya di bidang filantropi, Eka Cipta Wijaya pernah mendapat penghargaan dari Forbes Asia yang memasukkan namanya sebagai salah satu dari 48 pahlawan filantropi. Dia juga pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari pemerintah. Ia juga mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Pittsburgh State University, Amerika Serikat. Dalam keberhasilan bisnis dan kegiatan sosialnya yang memberkati banyak orang, Eka Cipta berkata, "Saya sungguh menyadari saya bisa seperti sekarang ini karena Tuhan yang Maha Baik. Saya sangat percaya kepada Tuhan dan selalu ingin menjadi hamba-Nya yang baik." Saudaraku, sahabat GKI, kita telah melihat dua buah kesaksian. Yang satu mengalami situasi lembah kekelaman dengan sakit kankernya, yang satu mengalami situasi padang yang berumput hijau dan air yang tenang dengan keberhasilan bisnisnya. Keduanya mengimani ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Keyakinan ini membuat mereka tidak putus asa di tengah duka dan tidak melupakan Tuhan di tengah suka. Kita berharap dalam penyertaan Tuhan, suka dan duka yang kita alami akan semakin menumbuhkan iman kita. Sebagaimana petikan syair lagu, kekuatan serta penghiburan. Kidung Jemaat 332. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Sahabat GKI, Allah mengajarkan kepada kita akan kebenaran ini. Dalam tiap kuncup ada bunga yang akan mekar. Dalam kegelapan kepompong ada kupu-kupu indah yang akan terbang menari. Dalam benih yang terkubur di tanah akan tumbuh pohon yang berdaun dan berbuah. Dalam kegelapan malam mentari pagi sudah menanti. Dalam duka akan ada sukacita yang Tuhan berikan. Dalam kematian orang percaya hidup kekal telah tersedia. Ada Tuhan yang berkarya dalam setiap perubahan ini, dan Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sahabat GKI, Tuhan adalah Tuhan di setiap perubahan hidup kita. Dialah Gembala yang selalu hadir dan menyatakan kasih kebaikannya di dalamnya, baik saat kita berada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang,
maupun saat kita berada di dalam lembah kekelaman, sampai kita diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, mampukan kami untuk bisa menjalani hidup dengan suka dan duka selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kami ada dalam suka, kami tidak jatuh dalam dosa. Demikian juga ketika kami ada dalam duka, kami juga tidak jatuh dalam dosa. Karena kami selalu merasakan penyertaan Tuhan di dua sisi kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, gembala kami, agar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Baik ketika kami ada di padang yang berumput hijau dan air yang tenang, maupun ketika kami sedang berada dalam lembah kekelaman. Biarlah kami selalu merasakan penyertaan, sampai kami diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.